65. Aku kurang paham maksud Choki yang menganggap kamu itu musuh. Tanya Lian pada Panji yang membuatnya penasaran. Jadi begini Lian, Choki itu selalu merasa kalah saing denganku, makanya aku dianggap musuhnya. Contoh kecilnya saja kamu bisa lihat sendiri penampilanku dengan dirinya jauh beda, makanya setiap bertemu denganku, aku selalu dianggap saingannya dan selalu ingin cari masalah denganku. Jelas Panji bicara sesuka hatinya demi menarik perhatian Lian. Bukan sebaliknya kamu yang selalu cari masalah denganku, Enji. Buktinya aku lagi di sini, tiba-tiba tanpa diundang kamu datang menghampiri aku. Jelas Choki tak terima dengan ucapan Panji. Enggak ada untungnya juga aku cari masalah dengan orang kere kayak kamu, Choki. Elak Choki tak mau terima alasan Choki. Maksudnya apa Choki kamu bilang kere? Tegas Lian lagi heran. Loh, masa kamu nggak bisa menilai, Lian? Kalau Choki banyak uang, ngapain penampilannya lusuh kayak orang kere begitu? Jelas Panji. Lian tampak merenung sejenak dengan kenyataan yang tengah terjadi antara Panji dan adiknya, membuat dia jadi penasaran ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu Choki selama mereka berpisah cukup lama. Ngomong-ngomong kamu siapanya, Choki? Tanya Panji yang sudah sangat jelas dia langsung tertarik untuk mengenal Lian lebih dekat. Aku dan Choki pacaran. Jelas Lian sambil tersenyum-senyum, berpura-pura mengaku sebagai pacar Choki demi sebuah rencana mengetahui lebih banyak masa lalu adiknya. Mendengar jawaban Lian, yang mengaku pacar Choki, membuat Panji cemburu. Sangat tidak masuk akal wanita secantik Lian berdampingan dengan cowok lusuh seperti Choki, pikir Panji. Ngapain kamu masih di sini? Kejar sana, Sakira. Ucap Choki setelah Lian kembali ke fit room untuk mengganti pakaiannya. Ngapain kamu ngatur-ngatur hidup aku? Suka hati akulah main di sini atau kemana terserah aku, bantah Panji tegas. Itulah penyakitmu, tidak benar-benar fokus sama satu wanita, jadinya enggak ada yang tahan sama kamu. Kasihan kamu, Enji, ucap Choki coba mencari-cari kelemahan Panji. Diamlah, itu bukan urusanmu. Lagian Sakira itu cuma pelarianku karena aku kecewa sama Rosa. Dia mau pergi, pergilah. Lagian sebenarnya dia bukan tipe aku, ucap Panji beralasan. Ngapain kamu curhat sama aku? Pergi sana, usir Choki lagi pada Aji. Pada saat yang bersamaan Lian datang menggunakan pakaian sport yang tadi digantinya saat belanja di toko sebelah agar lebih nyaman bergerak dan beraktivitas. Loh, Panji masih di sini? Tanya Lian coba mencari perhatian Panji untuk melancarkan rencananya. Tahu, tuh, pacarnya pergi bukan dikejar, celetuk Choki. Pacar, kamu kesini sama pacarmu. Ngaco Choki, jangan didengar dia, tadi itu cuma temanku. Aku sengaja nunggu kamu di sini, karena aku mau menceritakan sesuatu yang penting yang kamu tahu sebelum kamu terlalu jauh berhubungan dengan Choki. Jelas Panji sesuai keinginan Lian. Ada apa sih sebenarnya? Tanya Lian penasaran. Enggak usah didengar Lian, kan udah aku bilang, dia itu musuh bebuyutanku. Yang namanya musuh pastilah bicara hal bukan-bukan untuk menjatuhkan lawannya. Jelas Choki coba berargumen. Sumpah, Lian, kali ini kamu harus percaya padaku. Apa yang mau aku omongin ini cerita benar dan kamu harus tahu siapa sebenarnya Choki itu, tegas Panji seperti sedang memohon Lian mempercayainya. Ayo, kita pergi salah, Lian. Enggak usah dilayani orang enggak jelas ini, desak Choki pada Lian. Biarlah dia cerita dulu Choki, aku kok jadi penasaran. Ucap Lian menyuruh Choki tetap di tempatnya. Dia itu pasti mau cerita bohong, Lian. Jelas Choki meyakinkan Lian. Lebih baik kamu diam Choki, atau kalau kamu malu mendengar aibmu sendiri, lebih baik kamu pergi dari sini. Usir Panji berharap bisa berduaan saja dengan Lian. Songong, yang harusnya pergi itu sebenarnya kamu, mengganggu kenyamanan orang saja. Balas Choki menimpali Panji. Coba tanya Lian, apa dia mau aku tetap berada di sini? Tanya Panji coba mencari perhatian Lian lebih jauh lagi. Iya di sini aja dulu, soalnya aku penasaran, apa sebenarnya yang sudah dilakukan Choki? Ayo ceritakan dong, Panji. Ucap Lian sambil memberi isyarat tangan untuk tenang ke arah Choki yang sedang berdiri melipat kedua tangan di dadanya. Choki itu punya hutang 200 juta dengan mantannya bernama Via,
jadi kamu harus hati-hati. Di dalam diri Choki itu sudah tertanam jiwa penipu. Jelas Panji mulai mempermalukan Choki di depan Lian. Terus, dia juga mempermainkan temanya sendiri dengan mempermalukan temannya yang bernama Rosa itu pada acara ulang tahunnya. Dia memberi hadiah perhiasan berupa kalung yang menurutnya harganya ratusan juta, padahal kalung itu kalung imitasi. Parahnya lagi, dia menyuruh Rosa memakainya selama pesta berlangsung. Setiap tamu langsung membicarakan kalau Rosa tidak malu pakai perhiasan palsu. Makanya, aku tidak mau hal serupa kejadian sama kamu, tambah Panji sambil menasihati Lian. Hahaha, usil sekali Choki mengerjai temannya itu. Aku tahu Choki memang suka bercanda. Ucap Lian coba mengomentari cerita Panji dengan lebih berpihak pada adiknya. Kalau cuma hal sepele begitu sih yang dilakukan Choki, aku rasa baik-baik saja untuk meneruskan hubunganku dengan Choki. Jangan khawatir Choki, aku selalu padamu. Hehehe, ucap Lian sambil tersenyum pada Choki dalam upaya membuat Panji marah. Iya, Lian, walaupun Anji menggonggong, kafilah tetap berlalu. Hehehe, canda Choki mendukung usaha Lian untuk membuat Panji kecewa. Anjing kali, tegas Lian meralat peribahasa yang diucapkan Choki. Jaga ucapanmu, Choki, ucap Panji menatap penuh amarah pada Choki yang mempermainkannya. Sorry, bro. Jangan kecewa ya, kalau usahamu untuk menjatuhkan aku tidak berhasil. Jelas Choki membuat wajah tampak berkerut untuk mengekspresikan rasa tidak senangnya. Menyadari ucapannya tidak berhasil mempengaruhi Lian untuk membenci Choki, Panji menanyakan pada Lian bagaimana sebenarnya Choki di matanya. Aku tidak masalah kalau Choki itu miskin harta, tapi aku tahu dia itu kaya hati. Aku mengukur kebahagiaan bukan dari sebesar harta yang dimiliki pacarku, tapi sebesar mana cinta dan setianya padaku, ungkap Lian membuat Panji diam 1000 bahasa. Sementara Choki tersenyum lebar, sambil menunjukkan tanda jempolnya ke arah Lian. Selain itu, dengan pacar sendiri semestinya tidak perlu perhitungan, apalagi sampai dianggap berhutang, enggak benar itu. Aku sebagai pacar Choki saat ini, bersedia kok menggantikan uang via itu jika dia memang harus menggantinya. Aku punya om yang bekerja di bank. Sewaktu-waktu aku bisa menghubunginya untuk memintai pertolongan dana. Apa perlu aku telepon sekarang omku, Choki? Ucap Lian coba menjelaskan pandangannya. Enggak perlu, Lian. Lagian yang sebenarnya via yang sekarang berhutang uang 100 juta dan sebuah rumah yang bernilai 300 juta sesuai keputusan pengadilan. Jelas Choki membuat Panji makin terpojok. Bukan Panji namanya kalau mau menyerah begitu saja melawan musuh bebuyutannya. Maka saat itu juga dia coba memikirkan cara lain untuk membalas Choki dan juga Lian yang rupanya sama-sama bersekongkol untuk menyindirnya dan membuatnya marah. Bersambung 66. Mbak, sini, teriak Panji tiba-tiba memanggil seorang karyawan toko yang kebetulan lewat dekatnya. Choki dan Lian yang melihatnya merasa ada pertanda tidak baik kalau lelaki berpakaian necis dan branded di depannya itu akan bikin ulah. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Sapa wanita berpakaian seragam itu menyapa Panji dengan ramah. Kalau jadi PSG tuh yang gesit, kalau dipanggil kustomer yang cepat jalannya, jangan kayak keong. Ucap Panji memarahi wanita yang berjalan agak lambat itu karena menggunakan heel yang cukup tinggi yang diharuskan memakainya oleh atasan. Anji, jaga sikapmu dong. Kamu tidak berhak berkata kasar begitu pada pelayan. Dia juga manusia yang harus dihargai, ucap Choki menasihati yang Panji atas sikapnya yang kurang pantas. Alah, pelayan aja kok diurusin. Ingat pembeli adalah raja, siapa yang punya uang dia yang berkuasa, ungkap Panji merasa tidak bersalah atas tindakannya yang tidak menghargai PSG yang dipanggilnya itu. Choki dan Lian hanya geleng-geleng kepala melihat kesombongan Panji. Manajer kamu ada? Enggak. Tolong panggilkan. Jangan pakai lama ya, perintah Panji menyuruh wanita bertubuh mungil itu tanpa ada sikap ramah sedikit pun, seperti menyuruh jongosnya sendiri. Ada juga ya orang macam ini di Jakarta, tampangnya sih berpendidikan, tetapi sikapnya kampungan. Udah yuk Choki kita pergi ke sebelah sana ke bagian blazer, jangan dekat-dekat orang macam ini, bisa-bisa kita ketularan. Sindir Lian dengan pedas, tapi Panji tak memperdulikannya. Selamat malam, Pak.
Ada yang bisa saya bantu? Sapa seorang lelaki berambut gelimis menggunakan jas dan celana hitam yang sedang Panji tunggu-tunggu. Tidak lain dia adalah manajer toko pakaian itu. Bapak ngapain aja sih di dalam, lagi selingkuh ya sama karyawannya. Sampai ada tamu yang tidak layak masuk ke sini tidak ada yang menggubris, ucap Panji menyampaikan komplain yang sengaja dibuat-buat olehnya. Maksudnya tamu yang mana, Pak? Tegas si manajer. Bapak, bisa lihat dua orang itu kan? Ucap Panji menunjuk ke arah Choki dan Lian yang sedang memilih-milih pakaian. Aku merasa terganggu dengan kehadiran mereka, ungkap Aji. Maaf, terganggu kenapa ya, Pak? Tegas si manajer. Bapak enggak lihat penampilan mereka. Masak orang kere kayak gitu dibiarkan saja masuk, Pak. Mereka itu miskin, pasti tidak mampu membeli pakaian di sini. Cuma lihat-lihat doang, bikin kotor pakaian di sini aja. Tambah Panji sesuai rencananya untuk mempermalukan Choki agar diusir dari toko itu. Jadi, menurut Bapak, apa yang harus saya lakukan? Tanya manajer itu menanyai pendapat Panji. Ya, apalagi, segera usir mereka dari sini, Pak. Pasti pengunjung yang lain pun merasa terganggu dengan kehadirannya, ucap Panji. Baik, Pak, terima kasih atas masukannya dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya tinggal dulu, Pak. Ucap manajer itu kemudian berjalan menghampiri Choki dan Lian. Panji tampak tersenyum sinis dari kejauhan melihat manajer toko menghampiri Choki untuk segera mengusirnya dari tempat itu. Si manajer tinggi semampai itu sebelum menyapa Choki dan Lian memperhatikan dengan seksama dari atas sampai bawah pakaian yang mereka kenakan, dan dia langsung setuju dengan pendapat Panji bahwa dari baju kaos murahan yang dikenakan Choki sudah sangat jelas kalau mereka ini orang kere yang cuma numpang ngadem di dalam tokonya, dan tidak mungkin mampu membeli pakaian dan barang-barang di dalam toko itu yang mahal harganya. Permisi, kalau Mas dan Mbaknya tidak berkepentingan sebaiknya segera tinggalkan tempat ini, karena saya mendapat komplain dari pengunjung lain yang merasa terganggu dengan kehadiran kalian berdua di toko ini. Ucap si manajer setelah mengumpulkan segenap keberaniannya untuk mengusir Choki dan Lian. Loh, kami kan mau belanja. Kok malah diusir? Ucap Lian yang langsung marah mendengar ucapan si manajer toko. Mbaknya kan tahu ini toko barang-barang branded, keluaran luar negeri semua, dan harganya pun mahal-mahal, pasti Mbak tidak akan mampu membelinya. Iya, kan, ucap si manajer merendahkan Lian dan Choki. Kenapa Bapak begitu yakin, kami tidak sanggup membayarnya? Tegas Lian dengan nada meninggi. Dilihat dari pakaian kalian saja yang murahan itu saya sudah bisa menakar isi kantong kalian. Sudahlah jangan banyak berdalih, lebih baik segera pergi dari sini daripada saya dikomplain para pelangganan toko kami yang nggak mau belanja di sini karena melihat kalian berdua, ungkap si manajer yang membuat Lian hilang kesabaran. Bapak jangan keterlaluan ya. Bentak Lian sambil melotot ke arah si manajer itu. Sabar, Kak, ini pasti ulah Panji yang menghasut manajer ini untuk mengusir kita. Lihat di sana Panji sedang senyum-senyum memperhatikan kita. Tadi kan dia menyuruh PSG untuk menemuinya. Pasti dia yang komplain kita berada di sini. Buktinya tamu yang lain santai-santai saja tidak mempermasalahkan kita belanja di sini. Sudah pasti Panji biang keroknya, Kak. Ucap Choki dengan suara pelan coba meluruskan keadaan agar kakaknya tidak terpancing permainan Panji. Sudah, Pak, kami enggak mau ribut-ribut. Kalau Bapak enggak percaya kami bisa bayar, ini pegang kartu ATM saya, ucap Choki menyerahkan kartu tipis itu kepada si manajer. Itu kartu debit, Pak, bukan kartu kredit, yang biasa digunakan oleh orang kaya untuk berbelanja tapi ngutang dulu sama bank. Bukan mau sombong. Isi ATM saya itu bisa untuk membayar 5 tahun gaji Bapak kerja di sini, ucap Choki coba melakukan pembelaan. Kalian ini sudah kere masih mau nyombong mampu bayar gaji saya segala. Kalau kamu orang mampu, kenapa pergi ke mall mewah begini pakai pakaian abal-abal seperti itu, apa kamu enggak malu? Tegas si manajer yang makin menjengkelkan. Apa kaya tidaknya orang itu harus diukur dengan penampilan, Pak? Contohnya Bapak bekerja di sini pakai pakaian seragam mewah begini, apakah kehidupan Bapak di luar sana semewah pakaian Bapak ini? Tidak perlu dijawab, Pak, hanya tolong dipikirkan saja.
Ucap Coki coba memberi pencerahan pada si manajer membuatnya terdiam sejenak atas ucapan Coki itu. Usir Pak, usir. Orang keren dilarang belanja di sini. Tiba-tiba Panji yang sedang jalan menghampiri mereka berteriak meminta si manajer mengusir Coki dengan segera. Sudah. Mas, daripada saya dikomplain terus oleh pelanggan, lebih baik ini saya kembalikan ATM-mu ini, ucap si manajer yang terlihat cemas dengan kehadiran Panji segera menyerahkan ATM ke tangan Coki. Dan, Mbaknya tolong letakkan kembali pakaian yang Mbak pegang itu ke tempatnya, nanti malah jadi kusut. Tambah si manajer menyuruh Lian menaruh pakaian yang sudah dipilihnya. Merasa sangat marah dan sudah tidak bisa menahan emosinya diperlakukan tidak adil oleh si manajer yang lebih memilih mendengarkan komplain Panji. Tanpa pikir panjang lagi, Lian mencampakkan pakaian di tangannya ke atas lantai. Nih, taruh sendiri. Manajer enggak punya etika kamu itu. Ucap Lian dengan penuh emosi sambil menunjuk ke wajah si manajer. Loh, kok dibuang ke lantai pakaiannya? Pak, berarti harus ganti rugi ya, Pak. Ucap Panji yang sudah berada di dekat Coki dan Lian yang coba menjadi batu api alias pencetus keributan dalam situasi yang penuh emosi di antara mereka. Bersambung, 67. Pokoknya Anda harus ganti rugi sebesar 20 juta rupiah, ujar sang manajer dengan nada tegas. Ucapan sang manajer itu jelas saja tidak beralasan dan sangat mengada-ngada. Bagaimana mungkin menjatuhkan pakaian dikenakan ganti rugi sebesar 20 juta? Gumam Coki sambil tersenyum sinis. Seolah ingin memanas-manasi sang manajer, Panji ikut-ikutan nimbrung supaya sang manajer serasa mendapatkan supporter. Betul, Pak, si kere Coki ini harus ganti rugi sebesar 20 juta. Kalau enggak Bapak tuntut saja si kere ini ke pengadilan, ujar Panji tanpa berpikir panjang. Sebenarnya Panji sangat tahu betul kalau tidak ada peraturan, bahkan ganti rugi yang menimpa pada kasus Coki. Panji juga tahu kalau perkataan sang manajer terkesan sangat mengada-ngada. Tapi yang namanya sudah kepalang benci, segala yang bisa dipakai senjata untuk bisa menyerang Coki dimanfaatkan oleh Panji. Lagi pula, yang bakal kena masalah dalam kasus ini bukanlah dirinya sendiri, melainkan sang manajer itu sendiri. Sang manajer hanyalah alat untuk menyalurkan sifat iri dengki Panji. Bapak jangan ngadi-ngadi deh, bentak Lian dengan nada meninggi. Terlihat sekali betapa kesalnya Liani ketika mendengar perkataan sang manajer. Bagaimana tidak pernah dia mendengar ada peraturan yang tidak masuk akal macam begitu. Pak manajer, Bapak lagi mabok ya? Atau emang kurang sentuhan? Sindir Lian dengan nada meninggi. Mbak jangan ngomong yang tidak-tidak ya sama saya, Mbak nggak tahu siapa saya kan? Saya ini manajer di toko ini, dan sebagai manajer saya bertanggung jawab penuh terhadap segala peraturan dan keberlangsungan jalannya operasional, ujar si manajer yang sebenarnya tidak jelas apa yang sedang dia bicarakan. Bagi sang manajer, kesempatan ini perlu dimanfaatkan dengan baik, sebab lelaki itu butuh uang banyak untuk membelikan selingkuhannya sebuah handphone keluaran terbaru. Barangkali saja usaha yang sedang dilancarkannya bisa membuahkan hasil, selingkuhanku bisa mendapatkan handphone baru dengan cuman-cuman, pikir sang manajer. Perdebatan antara Lian dan sang manajer berlangsung sengit. Seperti yang Coki ketahui selama ini, sifat Lian yang tidak mau mengalah, apalagi pada ketidakadilan yang terjadi di depan matanya, kakaknya akan pasang badan sampai dia bisa memenangkan semuanya. Sebelum terjadi kericuhan yang lebih besar dan tidak bisa diprediksi, aku harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah tidak penting seperti ini, gumam Coki dalam hati. Maaf menyela pembicaraan kalian, ujar Coki berdeham, sehingga Lian dan sang manajer yang tadi sedang saling berargumen, menghentikan kegiatannya. Apa sih si kere ini ikut campur segala, ujar Panji mencoba memanas-manasi. Orang-orang yang ada di dalam toko pakaian tersebut saling bisik-bisik melihat keributan ini. Ada apa sih? Tanya salah seorang pengunjung. Enggak tahu kok ribut banget sih. Ada orang yang nyolong kali ya, timpal yang lain. Mungkin aja kali ya, tuh lihat yang nyolongnya kayaknya cowok berpenampilan lusuh ini deh, ujar yang lain sambil menatap Coki dengan penuh jijik. Cakep-cakep kok doyan nyolong ya, menjijikan, ujar si ibu penggosip. Mendengar cibiran-cibiran itu,
Choki hanya tersenyum sinis. Orang-orang dengan tipe seperti inilah yang bikin dunia jadi tidak layak huni, gumam Choki dengan tenang. Tidak tahu masalahnya seperti apa sudah berpikiran negatif dan menjudge orang seenaknya saja. Sudah tidak usah diperpanjang lagi. Pinta Choki dengan tegas. DIH ngapain sih si kere ini ikut-ikutan? Bentak Panji tetap berusaha memanas-manasi. Please, Panji, kamu jangan jadi kompor. Jawab Choki dengan tenang. Sebenarnya bisa saja Choki membayar uang sebesar ganti rugi sebesar 20 juta. Uang sebesar itu tidak ada artinya bagi Choki yang sekarang seorang miliarder. Tapi bukan itu masalahnya. Lagi pula, sebenarnya perusahaan pakaian ini masih merupakan perusahaan milik Choki. Tapi lelaki itu tidak mau menggunakan kekuatannya hanya untuk melawan orang yang tidak terlalu penting seperti ini. Gini aja deh, Pak, Choki akhirnya berucap. Daripada ribut-ribut begini, mending Bapak panggil kepala security di sini. Kalau begini kan masalahnya akan cepat kelar, enggak ribut-ribut seperti ini. Perkataan Choki membuat sang manajer mengambil ide baru. Ide orang bodoh ini boleh juga, pikir sang manajer. Tentu saja aku akan memanggil kepala security untuk menyelesaikan masalah ini. Dan orang-orang bodoh ini tidak akan tahu kalau kepala security di mall ini adalah saudaraku. Yang tentu saja akan lebih condong kepadaku. Setelah Choki menyuruh memanggil kepala security, tiba-tiba telepon Lian berdering. Panggilan itu berasal dari Susan. Lian segera mengangkat telepon Susan. Halo Susan, kebetulan banget nih, ujar Lian tanpa basa-basi. Aku lagi ada masalah nih. Masalah apa? Tanya Susan dengan kaget. Enggak bisa aku jelasin, ini menyangkut ketidakadilan, ujar Lian berapi-api. Mending kamu cepat ke sini deh. Baiklah, jawab Susan sambil terburu-buru. Aku akan segera ke sana. Beberapa menit kemudian, sang manajer datang bersama seorang security gemuk yang terlihat tidak meyakinkan. Ketika security gemuk itu berada di depan Choki dan Leona Lian, hal pertama yang diperhatikan security gemuk itu adalah penampilan Leona Lian. Dengan terang-terangan dan tidak tahu malu, si gemuk itu menatap Leona Lian seperti seekor harimau yang menemukan mangsa empuk, matanya jelalatan, dan tanpa sungkan menelan bulat-bulat keindahan tubuh Leona Lian tanpa risih. Bukannya dia tahu diri, malah dengan terang-terangan menggoda kakak Choki tersebut. Ada yang bisa dibantu, Nona manis? Tanya sang security dengan nada genit. Tubuhnya yang gemuk itu terlihat bergoyang-goyang ketika mengangguk pelan. Hal ini membuat Leona Lian terlihat jijik kepada si mesum itu. Bukan karena Liani jijik dengan penampilan fisik sang security, tapi perempuan itu jijik dengan sikap lelaki itu yang sepenuh mesum. Kalau dia bukan seorang kepala security mungkin saja, Lian akan mendampratnya karena telah menatapnya secara tidak sopan. Karena tidak tahan dengan tatapan sepenuh mesum kepala security itu, Leona Lian berlindung di balik tubuh Choki. Melihat kakaknya ketakutan seperti itu membuat Choki tersenyum dingin. Dua orang gembel ini harus ganti rugi sebesar 20 juta karena telah menjatuhkan barang daganganku, ujar sang manajer tanpa tahu malu. Pokoknya mereka harus tanggung jawab karena telah berbuat kesalahan, ujar si manajer ketus. Benar sekali. Mereka harus bertanggung jawab, dan ganti rugi 20 juta, timpal Panji sambil memanas-manasi. Tenang dulu Bapak dan Ibu sekalian. Si kepala security berusaha menengahi, sambil matanya tak henti-hentinya menatap kemolekan tubuh Leona Lian, sehingga Leona Lian semakin jijik ditatap oleh kepala security yang seperti itu. Boleh aja Bapak jadi penengah di sini, tapi matanya jangan jelalatan kayak begitu kali, bisa nyantai dikit enggak sih? Ujar Leona Lian ketus. Choki hanya tersenyum dingin ketika mendengar ucapan kakaknya. Begini Pak, ada hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Ujar Choki dengan ketenangan sempurna. Apa itu, Pak? Tanya si security genit. Apa benar di mall ini ada peraturan barang siapa yang menjatuhkan barang ke lantai akan dikenakan denda atau ganti rugi? Tanya Choki dengan tegas. Bersambung. 68. Memang ada peraturan yang seperti itu, jawab si kepala security dengan ragu-ragu. Jelas sekali lelaki gemuk itu merasa ragu-ragu dengan apa yang sudah dikatakannya kepada Choki, karena setahunya tidak ada peraturan tertulis seperti itu.
Entah apa yang sedang direncanakan saudaranya ini, si kepala security ini membela sang manajer dengan berbohong. "Boleh saya lihat shopnya?" tanya Choki dengan nada tegas. Mendengar Choki berbicara seperti itu, sontak membuat si kepala security itu kelabakan. Maksud hati dia ingin membantu sang manajer, saudaranya sendiri, kini menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Itu, jawab si kepala keamanan sambil terbata-bata. Keringat dingin terlihat membasahi keningnya yang lebar. Itu merupakan peraturan tidak tertulis. Akhirnya si kepala keamanan itu bicara asal-asalan dan kelihatan sangat gugup. "Peraturan yang tidak tertulis?" tanya Choki penasaran. "Betul, peraturan tidak tertulis," ujar si manajer menimpali si kepala security. Ibaratnya setali tiga uang, mereka, si licik itu kelihatan sangat kompak dalam upaya memperdaya Choki. Ada aturan tidak tertulis yang mengharuskan para pengunjung membayar ganti rugi. Setelah menimpali seperti itu, dari arah luar datangnya Susan dengan penampilannya yang paripurna. Hari ini si cantik Susan mengenakan sebuah blus merah muda, yang sangat pas di tubuhnya yang langsing berisi. Tidak hanya itu, warna lipstiknya yang senada menambah kecantikan yang ada di dalam diri Susan. Seolah terpana melihat ada perempuan cantik di dekatnya, si kepala security mengubah sikapnya menjadi selembut burung nuri. "Ada yang bisa dibantu, Nona cantik?" tanya si kepala security dengan nada genit. Tak hanya bersikap genit kepada Susan, tapi dia juga tanpa malu-malu memandangi seluruh tubuh Susan dengan tanpa tahu malu, dimulai ke bagian kakinya yang jenjang, naik ke bagian pinggang yang ramping, dan berakhir ke bagian dada yang terlihat besar dan menantang. Si kepala security genit itu tanpa tahu malu menatap Susan seperti itu. Ujar Susan dengan ketegasan yang sempurna, hendak membuka pembicaraan. "Perkenalkan, saya adalah sekretaris Tuan Choki," lanjut Susan memperkenalkan diri dengan cara elegan. Sebenarnya tidak hanya si kepala security yang terpana melihat kecantikan Susan, tapi juga Panji yang dari tadi meruntuk karena iri kepada Choki. Kenapa si kere macam Choki ini selalu dikelilingi oleh perempuan cantik sih? Gerutu Panji dalam hati. Dunia emang tidak adil kepadaku. Kalau boleh tahu ada masalah apa ya? Kok bisa jadi ribut seperti ini? Tanya Susan meminta penjelasan kepada dua orang yang sedang ada di hadapannya ini. "Begini, Nona cantik," ujar si kepala security masih dengan kegenitan yang sempurna. "Tuan ini harus membayar ganti rugi karena telah menjatuh pakaian si Nona cantik ini," ujar si security menambahkan. "Pokoknya tuan ini harus membayar ganti rugi, tidak ada kata tapi," ujar si manajer dengan nada tinggi. Bagaimanapun dia harus mendapatkan uang ganti rugi itu sebab dirinya sudah menjanjikan selingkuhannya sebuah handphone baru. Kesempatan ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. "Tidak bisa begitu," ujar Susan dengan ketegasan sempurna. "Harus ada kronologisnya. Bisa Bapak jelaskan kepada saya duduk perkaranya?" Lian dan Choki sama-sama memandang Susan. Keduanya seolah sedang dibuat kagum dengan sikap tegas Susan. Di mata Leona Lian, Susan tidak hanya cantik, tapi juga tegas dan punya pendirian. Tak hanya itu, menurut Leona Lian, Susan merupakan perempuan yang cocok untuk menjadi pasangan hidup Choki. "Adikku adalah tipe lelaki yang gampang mengalah dan mudah sekali terperdaya," gumam Leona Lian yang sudah tahu betul sikap adiknya. Alangkah cocoknya kalau Choki mendapatkan tipe orang seperti Susan, tampaknya mereka akan cocok untuk saling melengkapi. Susan, dengan ketegasannya akan melindungi Choki dari begundal-begundal tak tahu diri yang ada di depanku ini. "Coba tolong jelaskan kejadian awalnya kepada Nona cantik ini," pinta kepala security pada si manajer. Bukannya malah dijelaskan, si manajer ngomong ngalor ngidul tidak jelas yang intinya tetap kekeh bahwa si manajer ingin Choki mengganti uang ganti ruginya. Karena kemototan si manajer, tiba-tiba si kepala security balik memaki si manajer. "Kalau ngomong yang benar, jangan pelintat-pelintut begitu. Gimana orang mau ngerti kalau kamu jelasinnya kayak maling yang sedang diburu-buru begitu?" bentak si kepala security kepada sang manajer. Atas dasar desakan sang kepala security, akhirnya sang manajer menjelaskan duduk perkaranya dari awal. "Oke, saya mengerti situasinya," ujar Susan sambil mengangguk pelan.
Sekarang apa maumu? Saya tetap ingin ganti rugi sebesar 20 juta, ujar si manajer bersikeras. Baiklah, ujar Susan seolah pasrah. Saya akan membayar uang ganti rugi sebesar 20 juta asalkan, Susan menghentikan ucapannya di udara dan membuat semua yang ada di tempat itu penasaran. Asalkan apa? Tanya si manajer. Asalkan setelah saya membayar ganti rugi sebesar 20 juta, Bapak akan kehilangan pekerjaan Bapak sebagai manajer toko. Ucap Susan dengan perkataan tak terduga. Loh kok bisa begitu? Bas sedang bercanda ya? Atau Mbak lagi mencoba mempermainkan saya? Tanya si manajer dengan nada ketus. Saya tidak sedang mempermainkan Bapak. Apa kelihatan di wajah saya kalau saya sedang main-main? Lihat baik-baik wajah saya. Emangnya sampean bos saya bisa pecat saya begitu saja? Jangan coba melucu deh Mbak. Saya tidak takut ancaman Mbak. Pukas si manajer sambil meledek Susan. Baiklah kalau begitu, ujar Susan sambil menghela napas panjang. Ada jeda sebentar sebelum akhirnya Susan berkata, begini, Pak, Bapak tahu kan pemilik perusahaan retail ini? PT Mitra Adijaya. Sebuah perusahaan retail terbesar di Indonesia. Ya saya tahu, toko ini bernaung di bawah perusahaan PT Mitra Adijaya. Emang ada apa dengan PT Mitra Adijaya? Tanya si manajer seolah-olah tidak mengerti arah pembicaraan Susan. 70% saham dari PT Mitra Adijaya adalah milik perusahaan PT Sinar Terang. Dan Anda tahu siapa pemilik PT Sinar Terang? Mana saya tahu, Mbak. Ujar si manajer sambil menggeleng pelan. Sayalah pemilik PT Sinar Terang itu, jawab Susan dengan sikap dingin. Tidak mungkin, jawab si manajer setengah ketakutan. Tidak mungkin Mbak pemilik perusahaan ini. Apa perlu saya telepon atasanmu untuk memecatmu sekarang juga? Ujar Susan dengan nada tinggi. Sebagai ancaman, perempuan itu segera menelepon atasan si manajer, tapi kemudian dihentikan oleh si manajer karena takut bosnya akan memecatnya. Jangan Mbak, sebaiknya jangan, saya mohon jangan laporkan saya kepada bos saya. Pinta si manajer dengan memohon-mohon. Tidak ada kata tapi, jawab Susan. Orang seperti Bapak harus saya kasih pelajaran. Aksi Susan hampir saja dilancarkan jika bukan karena suara Coki yang mencegah semuanya. Jangan Susan. 69. Mendengar ucapan Coki yang seperti itu, membuat semua orang menoleh kepada pemuda tampan dan sederhana itu. Kenapa sih Coki, kok pakai jangan-jangan segala? Ujar Lian sedikit kesal. Si manajer itu harus diberi pelajaran. Sesekali kamu juga harus menunjukkan sedikit taringmu supaya orang-orang akan respek kepadamu. Sebaiknya tidak usah, Susan. Tidak usah diperbesar masalahnya. Mohon dimaafkan saja, pinta Coki kepada Susan. Tidak bisa begitu, ujar Lian merasa tidak terima dengan sikap Coki yang menurutnya aneh. Bisa begitu kok, ucap Coki dengan nada tenang. Yang penting masalahnya sudah kelar, dan tidak ada ganti rugi lagi. Tapi Coki, Bapak ini memang harus dikasih pelajaran, bukan karena dia telah melakukan kesalahan, karena takutnya orang seperti dia akan menindas orang lain yang statusnya lebih rendah dari dirinya. Orang seperti ini tidak pantas bekerja di perusahaan kita. Bantah Susan dengan nada tegas. Mendengar pengakuan tadi sontak membuat si kepala security tertunduk malu. Bahkan kali ini dia berusaha memarahi si manajer. Dasar tidak tahu diri, bentak si kepala security. Malu-maluin aja. Mohon maaf atas perlakuan tidak terhormat kami. Tambah si kepala security sambil menundukkan badan. Tidak apa-apa, saya sudah memaafkan. Ujar Coki dengan nada bijaksana. Tapi bagaimana dengan nasib barang ini? Ucap si manajer sambil melihat ke arah pakaian yang tadi Lian campakkan ke lantai. Pakaian itu terlihat sedikit kotor karena sebuah noda. Masih mau bahas tentang ganti rugi juga? Bentak si kepala security kepada si manajer. Tapi barang ini kan sudah kotor. Ujar si manajer dengan nada memelas. Hari ini aku gagal mendapatkan uang 20 juta untuk selingkuhanku, gumam si manajer dalam hati. Setidaknya, aku bisa mendapatkan sales target harian hari ini. Akan saya beli pakaian yang sudah kotor ini, ujar Coki dengan sikap tenang. Kok dibeli si Coki?
Tanya Leona Lian dengan nada heran. Hitung-hitung pakaian ini hadiah buat kakak, jawab Choki singkat. Oh ya, Pak, saya akan membeli pakaian ini sesuai dengan harga yang tertera, tambah Choki yang kemudian dia melangkah ke arah kasir. Tidak usah Choki, aku sudah tidak berminat membeli pakaian dari orang seperti dia. Jawab Leona Lian dengan nada ketus. Tidak apa-apa, Kak, hitung-hitung beramal, karena ujung-ujungnya penjualan dari sini akan masuk ke perusahaan, ujar Choki menambahkan. Belum sempat Choki membayar pakaian tersebut, tiba-tiba Susan memotong pembicaraan Choki. Tidak usah Choki, lebih baik aku yang bayar pakaian ini. Susan melangkah ke arah meja kasir dan mengeluarkan kartu kredit dari dompetnya. Dasar cowok modal dengkul, bisa-bisanya dibayarin cewek cantik seperti ini, dasar kere. Udah gitu enggak ngemodal lagi, bentak Panji mencoba merendahkan Choki. Mendengar Panji berkata seperti itu, justru Leona Lian lah yang naik pitam, dan tidak terima kalau adiknya dihina seperti itu. Demi memanas-manasi si Panji, Leona Lian menggelayut manja kepada Choki. Mending aku aja yang bayarin, Choki. Melihat kedua perempuan cantik yang ada di depan Panji berebut ingin dibayarin, membuat hati Panji semakin dengki. Bisa-bisanya si Choki itu sangat beruntung. Mulai dari Rosa, kini ada dua perempuan yang sedang memperebutkan hati Choki, gerutu Panji. Enggak usah ribut-ribut, biar aku aja yang bayar. Pinta Choki kepada Susan dan Leona Lian. Biar adil kan, jadi kalian enggak ada yang menang atau kalah, canda Choki sambil tersenyum manis kepada mereka berdua. Sebenarnya aksi ini sengaja dilontarkan oleh Choki supaya Panji mengira kalau Choki punya pacar dua. Akhirnya Choki memberikan kartu itu kepada manajer toko. Kemudian si manajer toko meminta PIN ATM Choki untuk pembayaran. Gagal lagi rencana jahatku, gumam Panji kecewa. Tapi, gumamnya kemudian, harus ada sesuatu yang berfaedah yang bisa kulakukan di sini, sebab aku tidak mau pulang dengan tangan hampa. Tapi apa? Panji mencoba berpikir ulang apa yang harus dilakukannya kemudian. Segala ide dia keluarkan supaya dia bisa menghancurkan kehidupan si kere Choki. Cara ganti rugi dan memanfaatkan kebodohan si manajer mungkin tidak berhasil, tapi cara yang akan kulakukan saat ini mungkin saja akan berhasil, pikir Panji dengan sangat licik. Entah mengapa, Panji sangat ingin menghancurkan hidup Choki. Semenjak peristiwa ulang tahun Rosa, ditambah lagi dengan tragedi rumah sakit, Panji semakin bernafsu saja untuk menghancurkan hidup Choki. Dendam di dalam dirinya seolah sudah mendarah daging di dalam tubuh Panji. Dan mau tidak mau harus dihilangkan dengan cara melihat hidup Choki hancur berantakan. Panji mendapatkan sebuah ide bagus ketika Choki beserta Susan dan Leona Lian pergi dari meja kasir. Ketiga orang itu terlihat sangat mesra. Bagaimana kalau aku mengirimkan foto keintiman mereka bertiga dan aku akan mengirimkan foto itu kepada Rosa? Gumam Choki dalam hati. Iya betul, ide itu sangat cemerlang. Kali ini, Choki tidak hanya akan menghancurkan hidup Choki, tapi juga hidup Rosa. Panji tahu kalau diam-diam perempuan itu sangat mencintai Choki, dan dia juga tahu kalau Choki diam-diam menyukai Rosa. Dan yang harus kulakukan sekarang adalah menghancurkan mereka dalam sekali pukulan. Hataki Komi, gumam Panji mantap. Kalau cara ini berhasil, Panji yakin foto yang akan diberikan pada Rosa akan menimbulkan masalah besar, terutama bagi Rosa. Penolakan Rosa terhadap dirinya membuat lelaki itu sangat dendam kepada Rosa. Padahal aku sudah membantunya begitu rupa, tapi tetap saja perempuan itu tidak mau membalas cinta Panji. Aku telah mengorbankan semuanya tapi si brengsek Rosa yang tidak tahu diuntung itu tidak menghargai semua usahaku. Kali ini aku akan membalas semua perbuatannya, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Panji sebenarnya ingin melakukan drama yang lebih dramatis. Namun saya saat itu dia seorang diri, dan tidak mungkin dia meminta bantuan si manajer bodoh itu untuk membantunya memotretkan posisi bagus, bisa-bisa masalahnya akan bertambah parah. Kali ini Panji melakukan aksinya seorang diri. Ketika Choki beserta Susan dan Leona Lian keluar dari toko pakaian itu, segera saja Panji memotret dengan ponselnya, tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Sampai-sampai lelaki itu menemukan posisi yang tepat antara ketiga orang itu. Setelah berhasil memotret foto-foto itu,
Akhirnya Panji mendapatkan angle yang sangat pas. Di foto itu Choki sedang menatap Susan dengan tatapan mata intens, sedangkan Leona Lian sedang menatap wajah Choki dari sampingnya. Sempurna, gumam Panji seraya melebarkan senyum liciknya. Foto ini sangat sempurna untuk bisa membuat si kere Choki dan si jelek Rosa ribut selamanya. Atau lebih jauh lagi, mereka akan memutuskan hubungan persahabatan mereka yang pura-pura itu selamanya. Jika sudah begitu aku akan sangat bahagia melihat mereka menderita gara-gara aku. Tidak butuh waktu lama lagi, Panji langsung mengirim foto terbaiknya ke ponsel Rosa. Rasakan bajingan, ucap Panji sambil menyeringai. Bersambung, 70. Sudah aku bilang berkali-kali sama kamu Choki, kamu tuh jangan bersikap terlalu baik sama mereka yang udah jahatin kamu, ucap Leona Lian dengan sedikit kesal karena kejadian barusan. Saat itu mereka sedang menunggu lift untuk turun ke lantai bawah. Suasana mall di situ terlihat sepi. Hanya ada beberapa orang pengunjung yang hilir mudik bersama pasangan masing-masing. Aku bukannya terlalu baik, Kak, jawab Choki dengan raut wajah tenang. Tidak tampak di wajah Choki tersirat sifat dendam atau dengki, padahal baru saja dia mendapat perlakuan buruk dari orang lain. Aku hanya bersikap realistis. Begini Kak, aku tidak mungkin membalas perlakuan mereka yang telah berbuat jahat kepadaku. Karena aku tahu hal tersebut akan sia-sia, kebencian dibalas dengan kebencian hanya akan berakhir seperti kayu bakar yang dilahap api. Aku selalu percaya satu hal, ketika kita bersikap baik kepada orang, tapi orang lain berusaha menjahati kita, berarti memang ada yang salah dengan orang itu. Tapi, ujar Leona Lian mencoba mendebat Choki. Kamu tidak bisa bersikap seperti ini terus-terusan. Kamu harus tegas. Apalagi sekarang posisimu bukan orang sembarangan. Kamu harus ingat kalau sekarang kamu adalah seorang CEO di perusahaan multinasional. Sebagai seorang CEO, bersikap baik saja tidak cukup, tapi harus diimbangi dengan ketegasan. Dan ketegasanlah yang aku harapkan ada pada dirimu, ya memang aku tidak mengharapkanmu untuk berubah sikap total. Aku ingin kamu berproses, dan kelak, kamu bisa menjadi CEO paling hebat. CEO paling hebat? Tanya Choki, masih dengan senyum ramah dan menatap wajah kakaknya yang terlihat sangat mencemaskannya. Ya CEO paling hebat. Aku yakin suatu hari nanti kamu akan menjadi CEO paling hebat, Choki. Jawab Leona Lian dengan nada mantap. Asalkan dengan satu syarat. Apa itu? Tanya Choki keheranan. Keningnya mengkerut. Asalkan ada Susan yang mendampingimu, jawab Leona Lian mantap. Ketika kakaknya berkata seperti itu, raut wajah Choki berubah menjadi merah karena malu. Begitu juga dengan Susan, ada perasaan yang ditahan-tahan jelas terlihat dari lakunya yang terlihat malu-malu kucing. Bisa aja deh Kak Leona Lian, jawab Susan dengan malu-malu. Bagi Leona Lian, orang seperti Choki harus didampingi oleh perempuan sehebat Susan. Leona Lian yakin kalau Choki akan sangat serasi dengan Susan karena keduanya akan saling melengkapi. Susan yang tegas bahkan tak kenal ampun, akan bisa mengimbangi sikap Choki yang pemaaf. Bukankah semuanya akan terasa sangat cocok? Lagi pula, pikir Leona Lian, aku sangat yakin kalau Choki sebenarnya menaruh perasaan terhadap Susan. Dari caranya menatap sudah terlihat jelas kalau Choki mencintai Susan. Begitu juga dengan Susan, Leona Lian pikir akan sangat mudah bagi perempuan itu untuk jatuh hati kepada adik kesayangannya. Meski memang penampilan adiknya sangat sederhana, tapi sebenarnya dalam kesederhanaan itulah nilai poin lebih dari Choki. Lagi pula, dahulu, kita sudah terbiasa hidup sederhana, kenang Leona Lian sambil menunggu lift turun. Bahkan sangat sederhana. Ibu dan ayahnya sudah mengajari mereka bagaimana mereka tidak harus menghambur-hamburkan uang, dan agar bisa mendapatkan apa yang diinginkan, semuanya harus diperoleh dengan kerja keras. Maka dari itulah, semenjak usia muda, Leona Lian sudah pergi dari kota ini untuk mencari kehidupan yang diinginkannya. Leona Lian menjalankan bisnis dari nol, mengalami rasanya jatuh bangun, tertolak, mandek, semua itu dia jalani dengan penuh semangat dan kerja keras. Hingga sekarang bisnisnya telah berkembang dan perempuan itu dinobatkan sebagai pengusaha wanita sukses. Meski jalan yang Leona Lian tempuh sangat berbeda dengan Choki yang mendadak menjadi seorang CEO,
Tapi untuk bisa naik ke level CEO paling hebat dibutuhkan waktu dan kesungguhan Choki dalam menjalani status barunya ini. Lift itu terbuka, dan tampaknya tidak ada seorang pun di sana kecuali mereka. Ketiganya berjalan masuk ke dalam lift itu. Kita mau kemana nih? Tanya Choki sambil menatap wajah Leona Lian dan Susan. Susan hanya mengangkat bahu, dan menyerahkan semua itu kepada Leona Lian. Otomatis, semua pandangan Choki dan Susan tertuju pada Leona Lian. Leona Lian, yang saat ini sedang mengenang masa lalu Choki dan keluarganya tiba-tiba menjadi sedih. Air mata Leona Lian jatuh dari sudut mata kakak kesayangan Choki itu. Melihat kakaknya yang tiba-tiba menangis seperti itu, membuat Choki keheranan sendiri. "Kakak kenapa?" tanya Choki sambil menatap wajah kakaknya. "Tidak apa-apa," jawab Leona Lian sambil menghapus air mata di pipinya dengan kedua tangannya yang lentik. "Aku hanya teringat masa lalu kita," tambah Leona Lian dengan nada sedih. "Masa lalu apa, Kak?" tanya Choki kepada Leona Lian. "Tidak apa-apa," kilah Leona Lian. "Aku hanya terkenang pada ayah dan ibu kita. Dan aku hanya terlalu khawatir kepadamu akhir-akhir ini. Peristiwa kegagalan pernikahanmu, dan video viral itu, juga tentang tuntutan sidang itu, telah membuatku khawatir kalau kamu akan banyak mendapatkan masalah." "Terima kasih karena udah ngekhawatirin aku, Kak," ujar Choki yang kali ini berusaha mendekati kakaknya. Kemudian, Choki mengeluarkan sebuah sapu tangan dan mengusapkan sapu tangan itu ke pipi Leona Lian yang basah. "Kakak tidak usah mengkhawatirkanku, aku bisa jaga diri." Choki memeluk tubuh kakaknya dengan penuh kasih sayang. "Aku jarang bertemu denganmu, karena aku sekarang punya kesibukan sendiri di kota lain," ujar Leona Lian. "Selama aku tidak ada, akan kupercayakan semua urusan adikku kepadamu, ya, Susan." "Siap, Kak Leona Lian," jawab Susan seraya menjentikan jari. "Saya akan selalu menjaga adik kesayangan Kak Leona Lian yang nakal ini. Sekarang nggak usah nangis lagi, iya?" pinta Choki sambil menirukan ekspresi cemberut ciri khas Leona Lian. "Kalau kebanyakan nangis wajah kakak yang cantik itu bakal berubah jadi jelek tahu, jadi kayak nenek sihir." Enak aja, siapa juga yang kayak nenek sihir?" celoteh Leona Lian. "Oh ya ngomong-ngomong, waktu Choki masih kecil dia takut banget sama nenek sihir loh, sampai-sampai dia ketakutan dan..." Belum sempat kakaknya menyelesaikan ucapannya, Choki sudah menyela pembicaraan kakaknya dengan sangat cepat sehingga kakaknya tidak diberi kesempatan untuk bicara. "Udah deh Kak, jangan bahas aib masa lalu," pinta Choki sambil membekap mulut kakaknya dengan tangan kanannya. Melihat tingkah lucu Choki sontak membuat ketiga orang itu tertawa dibuatnya. "Nah gitu dong, enggak usah nangis lagi, kalau senyum begini kan cantiknya makin kelihatan," ledek Choki. "Oh ya jadinya kita kemana nih?" tanya Susan yang sejak tadi menunggu mereka untuk memutuskan pergi kemana. "Kita pergi ke supermarket aja," jawab Leona Lian singkat. "Daripada makan di mall lebih baik kita masak sendiri di rumah. Lagian udah lama juga aku gak masakin makanan buat kamu, Choki." "Sejak kapan kakaknya bisa masak?" gumam Choki dalam hati. Entah mengapa, Choki merasa kalau ide masak dari Leona Lian akan berjalan tidak baik. Lift itu turun dan menuju sebuah supermarket di lantai paling dasar. Susan memohon izin untuk pergi ke toilet sebelum masuk ke dalam supermarket. Barulah ketika Susan tidak bersama mereka, Leona Lian menanyakan sesuatu yang tidak terduga kepada Choki. "Choki, aku ingin bertanya tentang hubunganmu dengan Rosa," tanya Leona Lian tanpa basa-basi. Bersambung